kan nggak melulu semuanya Pi Network toh, seperti itu. Jadi wah, aku mau switch deh rupiahku, aku simpan di katakan misalnya toko kripto punya koin TKO itu ya, boleh gitu ya, karena kecenderungannya positif nih gitu kan. Tahu-tahu naik 20% dari 100.000 ya jadi 120.000, tahu-tahu Bapak Ibu saldonya. Setelah itu Bapak Ibu swap lagi, pindahin deh ke rupiah, ya udah Bapak Ibu punya 20.000 tuh ya. Nah ini menariknya, jadi uang nganggur berapapun nilainya akan punya kemanfaatan lebih kalau kita bisa kawinkan, bisa integrasikan dengan tadi, dengan pola seperti yang saya sebutkan tadi. Itu kurang lebihnya objektifnya Bapak Ibu yang ingin kita coba launch atau kita coba rilis, perkenalkan ke anggota. Begitu. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang diskusikan? Malam Pak Anton. Ya malam Pak Rudi. Ya malam Pak. Pak, ini cukup menarik, saya lihat Pak dari pembahasan di awal saya ikut tadi kan mengenai dompet. Ya. Dan untuk selanjutnya berarti Tokopedia.id nanti punya exchanger sendiri ya. Betul. Berarti yang Bapak cerita tadi kita punya dompet, berarti di layar Tokopedia.id nanti mungkin ada grafik seperti tradingnya, yes, atau seperti pergerakannya Pak. Itu berarti ada, kita bisa main di Tokopedia.id Pak, kalau sama seperti toko kripto gitu ya Pak ya. Betul. Tapi dompet ya Pak, kita nggak terlalu detail, jadi grafiknya ada, peningkatannya ada, tapi nggak sampai kalau toko kripto kan sampai betul-betul detail ya. Maksudnya sampai split-splitannya kelihatan. Tapi nanti malah pusing karena kan penggunanya nggak semua analis kan, ada pengguna awam. Yang penting mereka tahu naik dan turun dalam 1 jam, dalam 5 menit, dalam 1 hari gitu, pada dalam 24 jam. Gitu. Jadi seperti staking gitu Pak ya. Iyalah seperti itu. Artinya daripada 100.000, coba bayangkan Bapak, kalau 100.000 coba simpan di GoPay ya sudah 100.000, nggak pernah berubah-ubah toh. Benar. Iya, kalau Bapak staking kan di situ ya pasti ada naik ada turun lah, tapi kan minimal kalau mau jadi artinya ada kemanfaatan yang lebih lah. Kalau pas naik 105.000 mau di stop ya boleh juga gitu ya, langsung di swap gitu kan, lumayan 5.000 daripada 100 nganggur. Itu Pak poinnya Pak. Sambil belajar Pak. Mengenal dunia kripto lebih jauh Pak. Iya. Nah, terus itu satu Pak. Yang kedua Pak, saya mau tanya masalah ini, masalah di Tokopedia.id nanti kan ada istilah produknya Pak kan. Betul. Bapak bilang untuk produk UMKM itu bisa kita masukkan di situ juga Pak. Betul. Oh gitu. Karena di tempat saya kan daerahnya Natuna Pak, kebetulan kan banyak ada ikan asinnya Pak kan. Pokoknya banyak sekali Pak di sana. Berarti kalau memang oke kan, saya mau coba ke mitra kita, user kita di Natuna kan kurang lebih hampir 50 orang Pak sekarang kan. Bisa banget Pak. Nah, jadi saya rencana mau coba ya bicarakan lagi ke teman-teman gitu kan. Memang dalam berapa bulan ke belakang ini memang agak sepi kita Pak, baik komunikasi atau apa kan, dengan kesibukan. Ya jadi karena baik, konsepnya Tokopedia itu nanti kayak Tokopedia dengan GoPay Pak. Oh gitu. Ya, jadi begini. Tokopedia kan sekarang untuk pembayaran utamanya kan pakai GoPay ya, karena mereka kan sudah merger ya antara makanya jadi Goto ya. Gojek dan Tokopedia jadi Goto kan. Nah, jadi e-commerce-nya Tokopedia payment-nya pakai GoPay. Nah, nanti akan ada Tokopedia Wallet Pak. Ya. Wallet. Tokopedia Wallet itu kayak GoPay, kayak OVO. Ya. Nah, Tokopedia yang commerce-nya yang ada sekarang itu teman-teman nanti para UKM bisa melakukan perdagangan di situ lah ya, transaksi di e-commerce-nya. Begitu. Ya, nanti di e-commerce Tokopedia yang ada sekarang di Play Store itu akan terkoneksi dengan dompetnya tadi. Ya, dompet Tokopedia. Iya. Jadi otomatis Pak terkoneksi, nanti
Ya bergantung saldonya kan dalam fiat ya, karena kan di Indonesia tidak boleh toh. Jadi kalau punya kripto yang lain juga nanti akan di swipe otomatis. Ya, akan di swipe otomatis. Misalnya begini, Pak Rudi misalnya simpan 0,0 sekian Bitcoin lah gitu, yang setara dengan 500.000 gitu ya. Awalnya cuma 500.000 nih Bapak dari fiat, Bapak swipe ke Bitcoin, tahu naik lumayan 18% begitu ya, gitu ya, atau 20% lah yang gampang hitungnya gitu ya. Uang Bapak jadi 600.000 ya kan, jadi 600 tuh Pak. Nah kan begitu, 600 Bapak swipe lagi ke rupiah tuh, ya sudah jadi saldo fiat ya. Nah pada saat Bapak belanja di Tokopedia, nanti pilihan wallet yang terkoneksi itu langsung walletnya Tokopedia. Opsinya udah nggak ada wallet yang lain. Kenapa? Karena dari Tokopedia pun Bapak bisa top up GoPay, bisa top up OVO, ya bisa transfer juga ke antar anggota. Kalau Bapak masing-masing anggota nih, Bapak ke saya itu transfer bisa langsung Pak, 0 rupiah Pak. 0 rupiah gitu, ya. 0 rupiah. Tapi kalau untuk transfer ke yang lain-lain Pak, itu biayanya tetap ada atau 0 rupiah? Ada tapi lebih kecil daripada perbankan. Ya, tenang aja Pak. Iya. Jadi sejujurnya BI Fast itu BI Fast ya sekarang ya, teknologinya dari BI ya, namanya BI Fast gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan harga yang cukup kompetitif dibanding perbankan. Awal perbankan 2.500 ya, serempak ya mereka. Ya, kita bisa lebih kecil dari itu Pak, tenang aja Pak. Oke, gitu. Ini ya. Iya, tapi lebih baik bilang aja ke teman, udah download Tokopedia kan, begitu nanti aku transfer ke kamu kan, udah selesai Pak. Iya, benar. Kita minta mereka download ya, kita transfer ke mereka ya melalui Tokopedia ya, untuk membangun komunitas yang baru Pak ya. Betul. Luar biasa Pak, setuju Pak, setuju. Nah, makanya kalau nggak dimulai kayak gini nih nggak akan dipakai, susah. Benar, nggak akan dipakai Pak, maka saya lihat juga kan. Iya. Terus mimpi siang bolong, Pak Network terus gitu kan. Repot. Kita mesti bergerak Pak. Kalau pantat kita nggak bergerak, nggak bisa dapat duit Pak, nggak makan kita Pak. Benar. Gitu, ya. Harus bergerak Pak. Nah itu tadi satu Pak, saya lihat dengar Bapak berita tadi kan Ice Network itu juga orang-orang Tokopedia kan cukup ramai pakai yang ikut kan, orang KPI. Jadi perkembangan selanjutnya gimana? Agak nyimpang mungkin ini Pak Dir. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, prinsipnya kalau itu mendatangkan kemanfaatan, kenapa enggak? Gitu. Kecuali scam ya Pak. Iya. KPI paling anti kalau yang sudah bermain uang. Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ya, scam banyak lah di luar, saya nggak usah sebut lah. Gitu ya. Ada yang skema Ponzi lah, ada yang ngomongnya kripto berbaju kripto tapi Ponzi juga ya. Wah, banyak Pak ya, seperti kemarin kan ada saya dengar BNB Pak, katanya BNN tapi bukan kan sebenarnya. Iya, maka dari itu kita enggak lah. Yang gitu-gitu kita alergi ya. Alergi bukan berarti kita nggak mau terbuka dengan sebuah unit atau kegiatan bisnis, tapi kalau itu terlalu beresiko dan itu ternyata scam, enggak lah. Kita nggak ingin membawa atau mencelakai anggota kita lah. Kan begitu. Itu yang Ice Network tadi itu perkembangannya gimana Pak ya? Ice Network itu bagus Pak. Itu lebih signifikan karena sekarang udah 12 juta yang merangkak. Mungkin 15 sudah ada sekarang ya. Iya. Usernya Pak. Gitu. Ya, itu kemungkinan ya tebak-tebakan buah manggisnya sih ya di awal 2024 di launch itu, karena dia nggak komitmennya berbeda dengan Pi Network ya. Berbeda. Dia kayak core Pak ya, kalau Bapak tahu core. Iya. Tahu core. Siap. Gitu Pak Rudi. Banyak Pak. Mantap. Oke Pak. Nonton. Ya Bapak. Melanjutkan ke yang dompetnya Tokopedia tadi Pak. Ya. Itu nanti apa kayak dompet-dompet yang ada sekarang kayak Hakiki seperti itu? Jadi kalau kita sudah punya dompet MetaMask itu tinggal menghubungkan gitu berarti ya? Iya. Betul. Kita punya address juga Pak. Betul, kayak mungkin gambarnya kayak MetaMask lah.
Cuman ini lebih sendiri kita. berdiri sendiri, betul. Oh iya. Betul. Makasih Pak. Siap. Jadi mungkin ini bocoran buat Bapak Ibu, kok bisa sih swabnya langsung seamless? Karena kita ada 2 kantong, Mbak. Ya, 1 kantong rupiah, 1 kantong kripto. Ya, di saat Bapak butuh rupiah, yang diisi kantong rupiahnya, Pak. Gitu ya. Nggak perlu dulu ditukerin, kelamaan, Pak. Nah, makanya ini yang disebut dana float kalau di industri keuangan. Ya, dana floatnya ada dalam 2 currency. Contohnya beginilah, kalau Bapak pernah pakai Flip, Bapak tahu Flip yang transfer bisa gratis. Nah, Flip itu dia punya dana cadangan di masing-masing bank, Pak. Contohnya begini, Flip itu punya dana cadangan 1 juta di BCA, dia punya dana cadangan di Mandiri 1 juta, dia punya cadangan di BRI 1 juta, di Danamon 1 juta. Saat Pak Ma'ruf ingin transfer dari Mandiri ke BCA, ya, itu minta tolong ke Flip. Artinya kalau Bapak mau transfer 200.000-nya Bapak dari Mandiri mau ke BCA, maka 200.000-nya Bapak akan berpindah ke Mandirinya Flip 200.000. Ya kan nggak kena biaya dong, sama-sama banknya sama, ya. Nah, yang dipindahin adalah 1 juta yang tadi ada dananya di BCA punya Flip, itu dipindahin 200.000, Pak, ke orang tujuan yang diminta oleh Pak Ma'ruf. Gitu, makanya bisa 0 rupiah. Nah, konsep ini yang kita tiru, Pak, sama. Cuman bedanya kita punya saldo di rupiah, kita juga punya saldo di kripto. Udah tangkap ya, Pak ya? Jadi saat Bapak mau minta tolong kriptonya dikirim ke sana, ya saldo kriptonya kita yang dikurangkan. Nggak perlu rupiah yang dipindahin dulu ke kripto, Pak. Tapi rupiahnya bertambah dari fiat yang masuk dari Bapak. Tapi nggak perlu dipindahin, kriptonya aja yang kita, saldo kripto kita atau saldo kriptonya KPIG yang dipindahkan. Itu Pak Ma'ruf menariknya, Pak. Iya ya. Lonjakan ya? besar Pak Pak. Iya, makanya loh, kok bisa punya exchanger ya, gitu kan? Luar biasa ya, kalau exchanger itu kan izinnya segala macam. Nah, ini menariknya, Pak. Ya bagus Pak, ini sangat memudahkan para anggota nanti, Pak. Betul. Nah, termasuk Pineapple kalau sudah open listing sama. Jadi kita punya dompet besar. Nah, gitu Pak. Konsep seperti itu. Ya, sama-sama Pak Ma'ruf.